Halo sahabat Cicital semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan serial Legacy Season 3 yang dirilis pada tahun 2021. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Sebelumnya sudah dibahas kalau Malivore itu merupakan makhluk golem, yaitu makhluk yang tercipta dari benda mati yang merupakan lumpur dengan campuran darah triad, yaitu gabungan dari vampir, penyihir, dan werewolf. Dia berhasil menemukan cara untuk membuat keturunannya, baik itu merupakan dari lumpur asli dan juga menggabungkan DNA-nya di dalam rahim seorang wanita. Dan Landon adalah anak dari Malivore. Namun pada satu momen ketika Landon sempat ditusuk oleh panah emas, itu menjadikan dirinya menjadi Phoenix yang saat sekarang ini tidak lagi memiliki kekuatan, alias dia adalah manusia biasa. Dan juga tentang Alyssa yang dulunya sempat dibunuh oleh Dark Josie dan itu membuat dendam di hatinya, sehingga saat sekarang ini Alyssa menjadi tim monster dan dia beraliansi dengan Necromancer. Dengan siasat mereka bakal membangkitkan monster-monster dari portal Malivore dan sesuai dengan ramalan Sphinx kalau rencana mereka bakal akan terwujud. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Hope yang sedang berkonsultasi dengan seorang konselor baru di sekolah ini yang membahas tentang sikap Hope yang sepertinya akhir-akhir ini mulai tidak terkendali. Berkemungkinan itu berkaitan dengan cerita asmara Hope dengan Landon yang mempengaruhi emosinya. Juga ketika murid-murid membicarakan tentang ayahnya Hope, yaitu Klaus Michelson yang merupakan vampir yang brutal. Karena memang ya, ayah Hope itu merupakan original vampir yang melakukan pembunuhan massal. Walaupun ayahnya Hope sudah menjadi sosok yang baik semenjak kelahiran Hope, namun tetap saja cerita masa lalu itu tercatat dalam buku sejarah. Untuk memperbaiki emosi Hope, bapak konselor ini pun lalu mengundang Landon untuk menyelesaikan masalah mereka, setidaknya untuk membantu agar emosi Hope lebih tenang. Hope menolak untuk melanjutkan sesi terapi ini. Dia pun mengatakan sebelumnya dia sudah mengejar jejak monster lalu sampai ke ruangan ini. Dia menyadari berkemungkinan sebenarnya monster yang tadi dia cari itu adalah pria yang tidak dia kenali ini yang sekarang mengaku-ngaku sebagai konselor di sekolah mereka. Namun bapak ini mengaku bernama Goodfellow dan Hope sudah mengenalnya seumur hidupnya. Seolah-olah kata-kata yang diucapkan oleh bapak ini tetap dipercayai oleh siapapun yang mendengarnya. Bapak ini bakal menugaskan kepada Landon untuk menghandle sebuah acara yang bakal mereka laksanakan di sekolah Salvatore. Ternyata tidak hanya Hope yang dipengaruhi oleh bapak ini, begitupun dengan Alaric yang juga sepertinya malah terhipnotis. Alaric pun mengakui kalau Goodfellow ini merupakan guru yang sudah lama berada di sekolah ini, padahal sebenarnya dia adalah orang baru. Kita nanti bakal mengetahui sebenarnya siapa bapak baru ini. Bakal ada ajang pertunjukan teater musikal sekolah Salvatore yang bakal dihandle oleh Landon, yang menceritakan tentang pendiri sekolah mereka sekaligus tokoh utama di dalam cerita The Vampire Diaries. Juga termasuk cerita para pendahulu mereka yaitu The Originals, salah satunya itu adalah ayahnya Hope. Nah, surat dari ayahnya Hope itulah yang nantinya juga bakal dimasukkan oleh Landon dalam naskah, namun Hope menolaknya. Caleb juga bersiap-siap untuk mengikuti audisi karena Caleb ini memiliki suara yang bagus. Sedangkan MG tiba-tiba didatangi oleh Alyssa menggunakan proyeksi astral. Alyssa mengingatkan kalau bakal ada monster yang datang ke sekolah ini sebagai pengalihan dari Necromancer. Namun monster yang datang ke sekolah ini mungkin tidak bakal disadari oleh siapapun. Hanya saja Alyssa lebih peduli kepada MG daripada murid-murid yang lainnya. Di sinilah Landon mengadakan audisi yang nantinya bakal memerankan Damon, Steven, dan Elena, juga tokoh-tokoh lainnya yang membintangi The Vampire Diaries. Lizzie ingin memerankan Caroline, yaitu ibunya sendiri, sedangkan peran Elena bakal cocok diperankan oleh Josie. MG yang sudah sempat berkonsultasi dengan konselor baru di sekolah mereka, dia pun menyadari monster yang dimaksudkan oleh Alyssa itu adalah bapak Goodfellow ini. Bapak ini juga sebenarnya tidak menyembunyikan identitasnya, tapi setelah dia mengucapkan kata-kata, semua orang bakal percaya termasuk MG, sehingga MG sering lupa kalau sebenarnya yang diajak bicara itu adalah monster yang sedang menyamar. Dia bernama Puck, sebenarnya dia itu merupakan peri. Berulang kali MG teringat lalu melaporkan lagi ke bapak ini, lalu dia pun sadar kalau bapak inilah yang sebenarnya monster yang dia cari. Berulang kali hal ini terjadi, dia lupa lalu ingat kembali dan begitu seterusnya.
Setelah melakukan audisi, Landon pun lalu menghandle latihan para pemeran drama musikal. Namun sepertinya dia merasa ada hal yang kurang, lalu Landon pun mengajak Hope berbicara untuk membujuk Hope agar Hope mau ikut tampil. Landon merasa surat yang pernah dituliskan oleh ayahnya Hope itu sangat menyentuh, namun Hope tetap menolaknya. Beberapa waktu berlalu, lalu sampailah datang acara malam pementasan, di mana semua orang bersiap-siap. Di sana juga ada Bapak Goodfellow yang sudah menghandle semuanya dan juga termasuk menugaskan Landon dalam tanggung jawabnya atas penampilan acara drama musikal ini. Dan ternyata Bapak ini ingin mendapatkan peran dalam acara tersebut. Dan inilah penampilan mereka, benar-benar ya penampilan mereka itu dibuat sangat mirip dengan tokoh-tokoh utama zaman dahulu. Bagi kalian yang udah nonton cerita The Vampire Diaries, mungkin kalian bakal menyadari penampilan mereka dibuat mirip dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Contohnya saja Josie yang memerankan Elena. Selanjutnya juga tentang pertemuan Elena dengan Stefan. Ternyata yang memerankan Stefan adalah Jad. Lalu yang memerankan Damon adalah Caleb. Selayaknya drama musikal ya, ada dialog, ada juga nyanyi-nyanyi dan tari-tarian. Namun di sana juga terdapat cerita mereka di masa lalu. Juga cerita tentang cinta segitiga mereka, termasuk Lizzie yang memerankan Caroline yang ternyata menyukai Stefan. Nggak taunya Stefan dulu memang mencintai Elena. Cerita berlanjut, Josie sangat hebat memerankan peran Elena. Dia pun pergi ke belakang panggung, ternyata dia yang berbicara dengan Goodfellow, malah tangannya dipatahkan. Apa niat bapak itu sebenarnya, sehingga acara ini sepertinya bakal tidak berjalan lancar hingga akhir. Josie lalu diobati, disuruh beristirahat, dan di sana dia juga diobati oleh Jad. Ternyata Bapak Goodfellow masuk dalam acara ini, dia memerankan Klaus Michelson, yaitu ayahnya Hope. Dia berdialog dengan Hope kecil, dan juga di belakang panggung, Hope yang asli melihat dialog tersebut, dia menyadari kalau itu sebenarnya adalah benar-benar percakapan antara dia dan ayahnya dahulu. Termasuk scene ketika Klaus memberikan dana kepada Caroline dalam mendirikan sekolah Salvatore ini. Setelah melihat penampilan Bapak Goodfellow tadi, Hope pun mengajaknya berbicara dan menanyakan apakah bapak ini dulunya mengenal ayahnya. Dia pun ingin memastikan apakah sebenarnya ayahnya bangga memiliki putri seperti dirinya. Bapak ini pun dengan ucapannya yang lemah lembut meyakinkan Hope kalau sebenarnya selama ini Hope begitu keras kepada dirinya sendiri. Sebenarnya sejauh ini Hope sudah melakukan yang terbaik. Pentas drama musikal tetap dilanjutkan meskipun Josie tidak lagi tampil. Lalu tampilkanlah scene ketika Stefan sudah jatuh cinta kepada Caroline. Sepertinya mereka berakhir bahagia. Lalu setelahnya datanglah Elena. Namun pada saat sekarang ini tidak lagi diperankan oleh Josie, melainkan digantikan oleh Hope. MJ yang kesal, selama ini dia seringkali lupa dan ingat kembali lalu lupa lagi tentang sebenarnya siapa monster yang sudah menyusup ke sekolah mereka. Dia pun lalu mencatatkan nama monster itu di telapak tangannya. Dia pun akhirnya ingat kalau monster itu sebenarnya adalah Bapak Goodfellow. Namun untuk sementara bapak ini mengatakan kalau mereka bakal mengurusnya nanti, mereka harus fokus dengan pertunjukan. Ya, kita tahu ya kalau di cerita masa lalu, Stefan akhirnya berjodoh dengan Caroline, sedangkan Elena akhirnya menikah dengan Damon. Walaupun Hope tampil di atas panggung menjadi Elena dan menyanyikan lagu itu untuk kekasihnya yang pada saat sekarang ini diperankan oleh Caleb, yaitu berperan sebagai Damon, namun sebenarnya yang dia nyanyikan itu adalah isi hatinya untuk Landon. Landon pun menyadarinya dan aksi pertunjukan ini pun berakhir dengan bahagia. Cerita bahagia juga mungkin dialami oleh Alaric. Dia pun akhirnya menemukan keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mac. Landon dan Hope akhirnya berbaikan. Sedangkan MJ yang menyadari kalau sebenarnya monster yang menyusup ke sekolah mereka itu adalah Bapak Goodfellow. Bapak ini pun akhirnya mengakui kalau sebenarnya dirinya hanyalah sebuah pengalihan. Dia bukanlah benar-benar monster, namun karena dia sudah diperintahkan oleh Necromancer, dia juga tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Setelah dia usai dengan tugasnya, dia pun lalu malah dibunuh oleh Necromancer. MJ yang mengetahui kemana Goodfellow pergi, dia pun akhirnya sampai ke sini. MJ pun akhirnya juga tahu kalau sebenarnya dalang di balik semua itu adalah Necromancer. Dia juga melihat kalau ada Alyssa di sana. MJ mengira kalau Alyssa merupakan tawanannya Necromancer. Dia ingin membawa Alyssa pergi kembali ke sekolah mereka. Namun Alyssa malah menyihir MJ sehingga dia pingsan. Sebenarnya tadi Alyssa ingin melindungi MJ atau bagaimana? Karena pada saat sekarang ini MJ malah terjebak. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Kita bakal melanjutkan serial ini ke episode selanjutnya.
Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Hope yang baru saja terbangun. Dia pun menyadari kalau Landon datang membawakan sarapan. Nggak taunya Landon mengatakan kalau hari ini adalah hari anniversary mereka. Walaupun Landon saat sekarang ini bukanlah menjadi makhluk supernatural, dia merupakan manusia biasa, namun Hope tetap mencintainya meskipun semenjak dahulunya Landon bukanlah siapa-siapa. Kita lalu beralih scene kepada sekolah SMU Mystic Falls, di mana di sini Josie sedang mewawancarai seseorang. Ternyata itu adalah Ethan. Nah, Josie berkemungkinan dia akan pindah sekolah ke sini karena statusnya sekarang ini dia merupakan manusia biasa dan dia juga ingin mencoba berada di sekolah biasa. Sempat terjadi pembicaraan di antara mereka tentang kegiatan sekolah, yaitu kegiatan olahraga. Namun Ethan mengatakan kalau perguruan tinggi tidak lagi menginginkan dirinya karena semenjak dirinya sudah mengalami patah tangan, yaitu patah tulang yang dia alami sebelumnya, yang itu sebenarnya disebabkan oleh Josie, dan itu membuat Josie merasa bersalah. Namun Ethan yang tidak mengetahui hal tersebut, dia tetap memperlakukan Josie seperti teman dekatnya. Nggak tahunya di sekolah ini sudah ada necromancer yang menggunakan sebuah ruangan secara diam-diam. Dia ingin mempersiapkan tempat ini menjadi tempat penyimpanan raksasa, yaitu penyimpanan para monster. Hal itu disadari oleh kepala sekolah di sini. Necromancer malah membunuh bapak ini. Josie sempat melihat hal itu, lalu dia pun malah melaporkan kepada ayahnya kalau Necromancer sudah menginvasi sekolah SMU Mystic Falls. Necromancer sudah memulai ritualnya. Alaric lalu menyuruh Josie dan murid-murid sekolah Salvatore untuk melindungi diri. Lalu mereka tiba-tiba melihat adanya naga yang lewat di atas mereka, yaitu merupakan zombie naga. Kita lalu berpindah scene kepada Alyssa yang sedang melakukan ritualnya juga, yang sedang membacakan mantra untuk memperbarui portal Malivore. Ternyata di sana ada MG yang sudah tersadar. Jadi Alyssa sebagai partnernya Necromancer, dia bakal membangkitkan Malivore kembali. Dia memperbarui mantranya dan bakal memasukkan darah dari 3 golongan, yaitu vampir, penyihir, dan werewolf. MG dengan perkataannya yang lembut, dia pun meyakinkan Alyssa kalau memang sebelumnya Alyssa itu merasa dirinya tidak diterima. Namun itu bukan berarti Alyssa adalah orang yang jahat yang harus berpaling seperti ini. Alyssa masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi yang baik. Dikira awalnya Alyssa ini malah terbujuk dengan perkataannya MG, enggak taunya dia malah mengambil darahnya MG. Karena sebelumnya darah Raphael sudah dimasukkan ke dalam portal ini. Selanjutnya darah penyihir, yaitu darahnya Alyssa sendiri. Dan yang terakhir itu adalah darah vampir, yaitu darahnya MG. Semakin banyak monster yang dibangkitkan dari portal Malivore ini, itu juga bakal mempengaruhi MG dan membuat MG semakin melemah. Namun ketika nantinya MG mati, Necromancer tentunya bakal membangkitkan MG kembali, dan tentunya juga bakal menjadi pengikutnya Necromancer. Namun ketika MG dibangkitkan, MG bakal dibuat mencintai Alyssa. Setelah seluruh komponen darah 3 makhluk itu dimasukkan ke dalam portal Malivore, terlihatlah genangan dari portal Malivore itu pun menggelembung seolah-olah benar-benar bakal bangkit. Sementara itu di sekolah Salvatore, Alaric lalu mengajak seluruh murid-muridnya untuk siapapun yang bersedia dalam melakukan pertarungan ini, maka dia bakal ikut bersama Alaric. Para sheriff yang merupakan polisi setempat di Mystic Falls, mereka sudah mendapatkan berita tentang adanya makhluk-makhluk aneh yang sudah mendatangi SMU Mystic Falls. Alaric mengingatkan Mac dan polisi lainnya kalau sebenarnya yang bakal mereka hadapi itu bukanlah makhluk biasa. Alaric juga malah sudah membawa bala bantuan yang merupakan anak-anak sekolahnya. Mac tentunya tidak mempercayai kalau anak-anak itu adalah anak-anak berkemampuan supernatural. Namun akhirnya Mac pun mempercayai Alaric, dan dia beserta sheriff lainnya ditugaskan untuk membuat benteng pertahanan agar apapun yang berasal dari Mystic Falls tidak keluar kemana-mana dan tidak diketahui oleh dunia manusia di luar sana. Dan inilah monster-monster dari portal Malivore yang dibangkitkan oleh Necromancer, namun mereka bangkit tidak dalam bentuk sempurna, melainkan mereka malah setengah zombie. Kita beralih scene kepada Hope dan Landon. Sekarang ini mereka bakal melewati perbatasan, di mana Landon yang merupakan hanya manusia biasa, dialah yang bisa melewati mantra pembatas ini. Nantinya Landon bakal mendapatkan ruangan di mana tadinya Necromancer sudah memulai ritual darah. Lizzie yang mengetahui kalau saudari kembarnya, yaitu Josie yang saat sekarang ini sudah menyimpan ilmu sihirnya di dalam sebuah koin. Lizzie pun memohon kepada Josie agar Josie mau kembali menggunakan sihirnya agar mereka memiliki kekuatan yang lebih untuk bersama-sama melawan para monster. Namun Josie belum bisa memastikan apakah dia benar-benar bakal mengambil kekuatan sihirnya kembali karena dia takut kalau Dark Josie juga bakal kembali. Kita kembali kepada MG yang masih saja berusaha untuk meyakinkan Alyssa kalau apa yang dilakukan oleh Alyssa itu adalah salah. MG sebenarnya sama dengan Alyssa. MG juga tidak diterima oleh kedua orang tuanya yang mengetahui kalau dirinya adalah vampir. Sedangkan Alyssa yang bersedih dengan masa lalunya, dia sebenarnya tidak membenci kedua orang tuanya apalagi ditolak. Dia hanya tidak bisa mengendalikan kemampuannya dulu ketika dia kecil.
Semakin banyak monster yang keluar dari portal Malivore itu membuat MG semakin melemah dan itu sepertinya mulai membuat Alisa menyesal. Namun apapun yang sudah dia lakukan itu tidak lagi bisa diubah kembali. Namun meskipun Alisa berubah pikiran, semuanya sudah terlambat. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba Alisa pun pingsan, ternyata itu adalah sihir yang dilontarkan oleh Josie dan Lizzie. Kita kembali kepada Landon yang sudah memasuki sebuah ruangan di mana tadinya Necromancer memulai ritual darah. Landon menemukan lilin yang akan dia matikan. Tiba-tiba dia malah dicegah oleh Necromancer. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncullah sesuatu di belakang sana yang ternyata itu adalah benar-benar monster Malivore. Lambang yang ada di kening Malivore itu bukanlah lagi lambang Triad, melainkan lambang yang tadinya dituliskan oleh Necromancer. Berarti Malivore benar-benar sudah tunduk atas perintah Necromancer. Landon menyerang Malivore, lalu tiba-tiba dirinya malah terserap ke sana. Dia memohon kepada ayahnya, akhirnya dia dilontarkan keluar kembali. Sementara itu, Josie dan Lizzie yang sudah membuat Alisa pingsan, mereka pun lalu kebingungan bagaimana caranya menghentikan portal Malivore yang selalu saja mengeluarkan monster-monster dan itu juga membuat MG lemah. MG lalu menyuruh Josie dan Lizzie untuk membangunkan Alisa karena hanya Alisa lah satu-satunya yang mengetahui mantra sebelumnya. Sementara itu, Landon yang saat sekarang ini sedang bernegosiasi dengan ayahnya yaitu Malivore. Namun masih ada celah lainnya, yaitu untuk menghancurkan Necromancer. Landon menawarkan dirinya untuk dijadikan sebagai wadah agar ayahnya ini bisa merasuki diri Landon, sehingga nantinya dia bakal menghancurkan Necromancer dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Hope di sini sudah pusing menunggu kembalinya Landon. Dia juga terkejut melihat Ethan dan murid-murid lainnya yang berlarian untuk evakuasi. Ethan mengatakan kalau sebelumnya dia sudah melihat Landon berada di lapangan. Selanjutnya, Alaric yang dikejar oleh Sphinx, akhirnya dia bersama Meg berhasil menghancurkan monster ini. Tahukah kalian kalau tadi Ethan sudah mengatakan Landon pergi ke lapangan, ternyata di lapangan ini sudah ada Necromancer bersama murid-murid yang sudah dia bunuh karena Necromancer membutuhkan sangat banyak darah untuk membuat portal. Dia mengira kalau Landon ini adalah manusia biasa, enggak tahunya Landon memiliki kekuatan yang sangat besar karena sebelumnya dia sudah menjadikan dirinya sebagai wadah bagi Malivore. Malivore sudah merasuk ke tubuhnya Landon. Sementara itu, Jed, Caleb, dan murid-murid lainnya yang menyerang monster yang lain, mereka berhasil menghancurkan Minotaur. Namun mereka malah melihat kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Sementara itu, Malivore yang saat sekarang ini sedang merasuki Landon yang ingin memakan Necromancer. Mereka lalu malah tiba-tiba melihat adanya naga yang menyemburkan api. Dan Hope yang ternyata datang telat ke sini, dia benar-benar tidak lagi bisa mencapai Landon. Akhirnya Landon benar-benar berubah menjadi debu. Ditambah lagi Hope menyadari kalau Landon adalah manusia biasa yang tidak lagi memiliki kekuatan Phoenix. Alaric berhasil menemukan ruangan ritual dari Necromancer, namun dia tidak menemukan apa-apa di sana. Monster-monster juga sudah menghilang tiba-tiba. Sedangkan Hope yang dalam keadaan pada hati dan bersedih, dia selalu dikata-katai oleh Necromancer. Itu membuat Hope semakin bersedih dan itu membangkitkan kemarahannya. Necromancer yang tetap berkicau dengan pidatonya, tiba-tiba dia malah dipenggal oleh Hope. Tiba-tiba Hope mendengar seseorang memanggilnya, yang ternyata itu adalah Landon yang kembali hidup. Apakah Landon masih memiliki kekuatan Phoenix-nya? Ternyata kilatan yang sebelumnya mereka lihat itu adalah kilatan yang membuat mereka terkirim ke dunia penjara, yaitu dunia yang terlihat persis sama seperti dunia mereka, sejenis dunia paralel yang berjalan sejalan dengan dunia yang nyata. Dan yang terkirim ke dalam dunia penjara itu adalah para monster, termasuk Malivore dan Necromancer. Juga ternyata yang terkirim ke sini juga termasuk Landon dan Hope. Ada hal lucu di sini ketika Necromancer sibuk sekali mencari di mana kepalanya berada. Kepalanya ditendang oleh Landon dan itu membuat Necromancer kesusahan mencari di mana kepalanya berada. Dan inilah dibalik semuanya yang sedang melakukan ritual membuat dunia penjara yang baru yang sedang dilakukan oleh Josie dan Lizzie bersama Alisa. Sampai akhirnya semua yang berada di sekitar mereka mereda, yang menandakan seluruh monster sudah dikurung ke dalam dunia penjara yang baru mereka buat. MG akhirnya merasa baikan, begitupun dengan Alisa yang merasa kalau dia sudah lega, dia sudah melakukan hal yang benar. Ketika MG meminta mereka untuk berpelukan kelompok, itu tidak diinginkan oleh Lizzie karena sepertinya dia ngambekkan dengan MG. Lizzie pun pergi meninggalkan tempat ini duluan. Josie juga meminta maaf kepada Alisa karena sebelumnya ketika dia merupakan Dark Josie, dia sudah membunuh Alisa 1 kali. Mereka pun akhirnya saling memaafkan dan berdamai. Selanjutnya kita malah diperlihatkan siluet dari portal Malivore ini ternyata malah menyambung dengan portal Malivore yang berada di dunia penjara yang pada saat sekarang ini sedang dikunjungi oleh Hope dan Landon. Necromancer yang sudah lari-larian tadi mencari di mana kepalanya berada, akhirnya dia berhasil menemukan kepalanya kembali. Gak taunya dia malah ditemui oleh Malivore.
Malivore yang merupakan monster utama, dia juga terjebak di dunia penjara ini. Dia pun kembali mencari monster-monster untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya, termasuk mengejar Necromancer. Nah, jadi gini, berkemungkinan portal Malivore yang pada saat sekarang ini berada di dunia penjara yang sedang dilihat oleh Landon dan Hope, berkemungkinan portal itu juga terhubung dengan portal Malivore yang berada di dunia nyata. Seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Paman Kai, yaitu pamannya Josie dan Lizzie, dia akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata. Hope dan Landon juga bakal melakukan hal yang sama. Mereka pun lalu masuk ke portal Malivore ini berharap sampai ke dunia nyata kembali. Hope lalu tiba-tiba tersadar, namun Landon tidak berada di sisinya. Dia pun lalu melihat lubang tersebut ternyata sudah mengering. Lalu tiba-tiba datanglah Landon dan itu membuat Hope merasa lega. Apakah mereka sekarang ini sudah berada di dunia nyata? Ternyata Landon sebelumnya sudah pergi mengecek sekitar, dia tidak lagi menemukan orang-orang. Mereka kebingungan sebenarnya mereka berada di mana, apakah mereka masih berada di dunia penjara atau sudah kembali ke dunia nyata. Namun daripada menghabiskan waktu untuk memastikan itu, Landon dan Hope ingin menghabiskan malam itu berdua untuk merayakan anniversary mereka. Ternyata benar adanya, Caleb pun datang melaporkan kalau warga kota sudah dievakuasi dari Mystic Falls, yang mana itu juga berarti kalau sebelumnya Landon melihat kota dalam keadaan sepi, sebenarnya mereka sudah sampai kembali ke dunia nyata, namun mereka berdua tidak menyadarinya. Ascendant baru yang sudah dibuat tadinya itu mungkin bakal disimpan oleh MJ. MJ sangat tahu bagaimana rasanya dulu dia sudah dicuekin oleh wanita yang dia cintai, yaitu Lizzie. Dan dia tahu persis bagaimana rasanya kecewa. Itu membuat MJ tidak ingin mengecewakan seseorang yang juga mencintainya, yaitu Alyssa. MJ membuka hatinya untuk Alyssa. Mereka berciuman dan itu dilihat oleh Lizzie. Lizzie yang sudah mulai membuka hatinya untuk MJ, namun dia melihat hal tersebut, itu malah membuat dirinya bersedih. Josie yang sebelumnya sudah menggunakan kekuatan sihirnya kembali, saat sekarang ini mungkin dia akan menyimpan sihirnya kembali ke dalam koin ini, dan Josie menitipkan koin tersebut kepada Lizzie. Josie juga mengatakan kalau dia akan menjadi manusia biasa dan bakal pindah sekolah ke SMU Mystic Falls. Ini adalah Hope dan Landon yang sudah melakukan ini dan itu dalam perayaan anniversary mereka. Tiba-tiba Landon malah memuntahkan muntah lumpur seperti yang sebelumnya dialami oleh Chad dan Raphael. Tiba-tiba Landon malah berubah menjadi lumpur, benar-benar lumpur dan menghilang. Itu membuat Hope benar-benar shock. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Untuk sementara, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru Cici Tell. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!